Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R.A. Salindra Kusuma Putri. Saya dari mahasiswi UMS jurusan PG PAUD semester 4. Sebelumnya, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bahan ajar. Sebelumnya, saya mohon maaf jika pengucapan saya dalam video ini kurang jelas, dan jika ada kesalahan kata ataupun ilmu yang saya ketahui itu ternyata salah, saya mohon maaf. Dan saya akan menerima kritik dan saran dari kalian yang membangun agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi selamat menyaksikan. Jadi saya memohon izin untuk membacakan pengertian PAUD terlebih dahulu. Nah, PAUD atau pendidikan anak usia dini itu adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Nah, jadi anak usia sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun itu adalah anak usia golden age atau anak usia emas. Kemudian saya juga akan membacakan pengertian dari bahan ajar PAUD itu sendiri, yaitu bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis, yaitu seperti National Center for Vocational Education Research (LTD) atau National Center for Competency Based Training. Nah, jadi itu kita sebagai calon guru pendidik khususnya itu sangat penting sekali untuk menggunakan bahan ajar sebelum melakukan KBM atau kegiatan belajar mengajar dengan anak-anak di kelas. Kenapa kita sangat penting menggunakan bahan ajar? Karena di dalam bahan ajar itu sendiri itu memiliki kriteria yang sangat penting, yaitu bahan ajar sesuai dengan kurikulum, karakteristik sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah belajar. Jadi di bahan ajar sendiri ini sudah sangat lengkap, tersedia kurikulum, tersedia karakteristik sasaran, dan juga tuntutan pemecahan masalah belajar. Kemudian bahan ajar itu juga memiliki tujuan, yaitu 1. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik. 2. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. 3. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, jadi kurang lebihnya itu pengertian dari PAUD dan bahan ajar. Kemudian di sini saya juga memiliki bahan ajar saya yang telah saya rancang atau saya susun. Nah, di sini kerangka penyusunan bahan ajar saya memilih tema tanaman, subtemanya tanaman sayur, dan penetapan temanya macam-macam sayur. Sebelumnya kenapa saya memilih penetapan temanya macam-macam sayur? Karena seperti yang saya bicarakan di awal, anak usia sejak lahir hingga usia 6 tahun itu merupakan anak usia emas atau golden age. Nah, di masa-masa usia anak segitu itu sangat penting sekali untuk makan sayur, supaya anak itu juga tahu gitu apa itu fungsi sayur, terus pengertian sayur. Dan juga anak usia sejak lahir hingga anak usia 6 tahun itu kebanyakan atau sebagian besar itu tidak doyan sayur atau sulit sekali untuk makan sayur. Jadi saya terinspirasi dari hal-hal demikian dan saya ingin mencoba
membuat kerangka bahan ajar ini dengan tema macam-macam sayur agar anak itu belajar tanaman sayur, mengenal sayuran, dan kemudian memahami khasiat-khasiat sayur yang begitu banyak manfaatnya. Dan semoga juga di situ anak juga akan lebih mudah dalam memakan sayur, supaya anak itu juga dapat berpikir kritis dan tumbuh dengan optimal, seperti itu. Kemudian bahan ajar milik saya ini ada 6 aspek yang dikembangkan, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Namun di sini yang paling saya fokuskan atau yang lebih saya tekankan yaitu aspek yang dikembangkan itu yang kognitif. Saya lebih memfokuskan ke kognitif karena di sini saya sebutkan standar kompetensinya mampu memperlihatkan apa yang diketahuinya dan yang dipikirkannya secara kreatif. Kompetensi dasar 3.5 mengetahui cara memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan kreatif. Aspek yang dikembangkan kognitif, indikator mengetahui cara memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah. Perencanaan mengelompokkan sayur yang berwarna merah dan hijau seperti tomat, cabai, paprika, dan lain-lain. Nah, alasan saya kenapa saya lebih memfokuskan ke kognitif daripada aspek-aspek yang lain karena sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang perencanaan yang kognitif ini. Mengelompokkan sayur yang berwarna merah dan hijau seperti tomat, cabai, paprika, dan lain-lain. Nah, ini itu alat dan bahan yang dibutuhkan itu ada kertas HVS yang berwarna merah dan hijau dan bergambar sayur. Kita juga bisa sih memakai APE, mainan sayur-sayuran itu, tetapi kita juga kalau tidak ada APE kita juga boleh memakai kertas HVS yang sudah di print bergambar sayur seperti cabai dan sudah ada warnanya. Jadi anak itu tinggal mengelompokkannya saja. Nah, jadi di sini itu permainannya adalah saya sudah menyiapkan kertas HVS yang telah saya print. Ada kol, brokoli, wortel, cabai, dan sayur-sayur yang lain yang berwarna merah dan berwarna hijau. Kemudian anak akan saya minta untuk mengelompokkan sayur warna merah dengan sayur warna hijau terpisah. Jadi seperti merah dengan merah dan hijau dengan hijau. Seperti contoh cabai warna merah dengan tomat warna merah, dengan paprika warna merah, dengan yang merah-merah yang lain. Dan yang hijau itu juga sama seperti brokoli warna hijau dengan kol warna hijau, dengan buncis warna hijau, dengan timun warna hijau, seperti itu. Nah, dengan saya memilih kegiatan itu, harapan saya ke depannya itu anak juga hafal dengan sendirinya, karena dengan anak mengelompokkan sayur, anak itu juga akan tahu, oh ini itu namanya cabai, oh ini itu namanya kol, wortel, terus kemudian tomat, paprika, seperti itu. Karena saya juga akan bertanya, jika anak sudah selesai mengelompokkan, saya akan bertanya, coba anak-anak sebutkan sayur warna merah yang telah kalian kelompokkan atau telah kalian kumpulkan jadi satu, itu apa aja sayurnya. Kemudian anak akan menjawab cabai, tomat, paprika. Nah, di situ tuh anak akan tahu gitu, oh ini namanya ini, oh ini namanya ini, seperti itu. Jadi tahapan awal itu anak tahu dulu nama-namanya, tahu basic sayur dulu, namanya ini, baru kemudian kita bahas lebih dalam seperti fungsinya, khasiatnya atau manfaatnya, seperti itu. Kemudian ke rasa-rasanya. Nah, jadi dengan upaya demikian itu saya harap anak yang tadinya tidak dengan sayur itu akan penasaran dengan sayur dan ingin mencoba gimana sih rasanya wortel itu, gimana sih rasanya kentang itu. Nah, anak itu akan kepo, bahasa gaulnya kepo atau ya itu tadi, penasaran tadi, dan
ketika anak sudah memakan sayur tersebut, saya harap juga anak bakalan suka dan doyan. Nah, jadi kurang lebihnya itu tadi penjelasan bahan ajar yang saya rancang atau yang saya susun, dan dengan tujuan-tujuannya yang setelah saya jelaskan tadi. Jadi kesimpulannya dari penjelasan saya, intinya anak PAUD khususnya usia sejak lahir sampai usia 6 tahun adalah anak yang berusia emas atau golden age, yang berarti anak di masa-masa usia segitu itu sangat penting sekali untuk diberi stimulus atau stimulasi dari orang tua atau guru agar berkembang dengan optimal maupun jasmani maupun rohani. Nah, jadi antara lain itu saya sebagai calon guru pendidik, selain untuk mengoptimalkan anak dengan hal-hal yang lainnya, saya juga akan menyelipkan sedikit pengetahuan tentang sayur, karena ya itu tadi, anak itu sangat penting sekali untuk makan sayur, dan kebanyakan untuk masa-masa zaman sekarang itu anak itu susah sekali untuk makan sayur, tidak doyan sayur dan kekurangan sayur. Saya juga sering menemukan anak di luaran sana yang makan dengan bahasanya itu garingan, seperti nasi dengan nugget saja, tidak ada kuah, tidak ada apapun. Nah, itu kurang sehat menurut saya. Jadi saya tuh ingin anak itu juga makan makanan yang bergizi. Nah, jadi segitu dulu penjelasan bahan ajar saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Apabila ada kesulitan Anda dalam memahami video ini, saya juga mohon maaf. Kurang lebihnya saya sampaikan terima kasih, dan saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.